jumpa lagi di Jejak Kang Yus. Kang Yus ada di sini. Nah, untuk para pemirsa, para penonton atau subscribernya Kang Yus dan para viewer nih yang belum subscribe, tolong dibantu ya di subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Nah, untuk hari ini kebetulan saya silaturahmi ke rumah teman saya, salah satu teman terbaik saya yang ada di Sukabumi yang berlokasi di Kecamatan Nagrak ya, di perumahan Taman Lestari nih, Sukabumi Regensi khususnya. Nah, ini namanya Ayogi. Apa kabar, Ak? Baik. Ini teman terbaik ya. Kita bicara santai, ini mau ngobrol-ngobrol santai sama Ayogi mengenai beliau kan seorang driver, atau misalkan kalau bisa dibilang bahasa kasarnya itu supir angkutan umum ya, supir angkot yang ada di salah satu trayek Cicurug Cibadak ya, yang mungkin orang-orang Sukabumi tahulah warna angkotnya seperti apa ya, kebanyakan ungu gitu, dan berbagai label pada angkotnya tersebut. Nah gini ya, kita lagi banyak pertanyaan nih di kalangan masyarakat, sambil ngobrol santai aja gugup, biasa aja sama gua. Nah ini kita punya pertanyaan nih sebagai seorang driver nih. Ayo gini, sehat? Sehat. Dia masih malu-malu kucing. Malu-malu kucing nih guys. Nah, menurut Ayogi untuk kejadian kemarin nih, pada saat diam begitu guys, emang susah banget diajak serius ya. Ngocol orangnya susah ya. Lihat dulu gua, ya Allah susah banget diajak ngobrol. Ini kalau nongkrong, keseharian kami kalau misalnya nongkrong ya sama begini gitu, jadi nggak aneh-aneh lah, bercandanya emang konyol banget nih. Udah belum, nggak sakit perut gimana sih? Dia demam panggung, belum pernah masuk ke kamera karena kamera nggak bisa dimasukin kan, kecil. Aduh, gini nih, gua mau nanya sesuatu nih kalau sebagai driver. Udah belum sakit perutnya? Ini mau BO lagi. Kacau deh. Udah. Dia kram guys. Aduh, kacau nih mau diajak ngobrol. Gua mau nanya satu hal aja nih. Fenomena lebaran kemarin nih, itu kondisi di jalanan kan macet parah nih. Kalau lu sebagai driver sendiri gimana sih kalau misalnya momen-momen lebaran kayak gitu, masih tetap narik gak? Apa gimana? Ya resiko mah narik man. Narik ya? Ya iyalah. Karena apa Pak? Walaupun macet, kebutuhan tuh guys ya. Kebanyakan bisa ada yang berpikir segimana susahnya ya jadi seorang supir angkot atau apa gitu, karena memang di jalanan macet atau apa. Tapi banyak maaf ya penumpang yang nggak ngerti, terutama untuk masalah tarif dan sebagainya. Kemarin ada kenaikan tarif gak sih angkutan umum? Ada sekitar berapa tuh? Kalau misalkan tarif normal Cicurug Cibadak itu berapa duit? Untuk sekarang 8.000. Kalau hari-hari biasa, kalau bukan hari raya gitu? Iya 8.000. Berarti nggak ada kenaikan dong? Kalau kemarin 10.000. 10.000. Oh, kenaikannya lumayan 10.000. Ya, itu atau hari hanya aja. Berapa hari biasanya? 3 hari. 3 hari. Semua juga pasti. Berarti sekarang udah kembali normal dong. Berarti sekitar H-2 sama H+2 mungkin gitu ya, 4 harian itu. Tuh guys, jadi untuk teman-teman yang dari arah Cicurug mau main ke arah Cibadak, sekarang tarifnya udah normal. Udah sekitar kebanyakan tiap trayek juga sama ya. Nah, ini ya kalau misalkan kalau misalkan udah kembali normal, tapi misalkan kalau misalkan posisi di jalanan macet itu ada tarif tambahannya enggak sih, atau gimana sih? Tergantung orang, ada yang ngerti ya enggak. Gitu. Dalam keadaan jalan yang masih macet kan ya, seminggu setelah lebaran kan macet banget ya. Kebetulan kan rumah saya juga dekat lah pinggir jalan situ, kelihatan sumpek banget lah gitu ya. Dari jam pagi-pagi banget udah macet sampai sore seharian macet gitu. Itu tarif ada penambahan sekitar berapa rupiah sih, berapa ribu atau gimana sih? Apa seikhlasnya sih, penumpang bisa melebihin 1.000 atau 2.000 pun bisa gitu? Ya tergantung penumpangnya, ada yang ngasih lebih, ada yang pas, ada yang kurang juga. Oh ya, satu hal, jadi saya keingetan nih, ada teman-teman mungkin
banyak yang menanyakan gitu. Kebetulan kan narasumber kita itu seorang driver ya, seorang supir, jadi mungkin dia punya pengalaman lebih dalam hal ini nih guys. Fenomena kemarin Pelabuhan Ratu macet parah, tapi banyak orang dan masih banyak orang yang main ke sana. Nah, kita tanyakan langsung nih ke narasumbernya. Nah, nih menurut Ayogi sendiri, apa sih yang didapatkan gitu kalau misalnya kita liburan ke Pelabuhan Ratu itu, ke pantai atau ke tempat-tempat lain itu, apa sih gitu? Kan banyak alibi orang, oh refreshing gitu, healing ya. Anak-anak sekarang punya healing gitu, berarti selama ini dia sakit, penyembuhan. Kayak gitu ya guys. Nah, menurut Ayogi sendiri, apa sih gitu, momen apa sih yang akan didapatkan? Kan kita tahu sendiri ya kondisi jalanan macetnya itu kayak apa gitu. Ya tergantung orangnya sih, tergantung orang, pandangan orang kayak gimana ya, gitu mah nggak bisa dipahami per orang. Misalnya semua tujuannya ke sono untuk senang-senang, ada juga buat refreshing, ada buat ngantar saja, ya. ngantar sekedar ngantar anak, nyenangin anak, ya sekedar bawa BO lah kalau istilah supir angkutan umum. Ya tergantung pandangan orang. Tapi kebanyakan sih ceritanya dia mau liburan biarpun kondisinya macet. Oh gitu ya. Enggak, kadang kalau logika saya nih ya, orang mau liburan sedangkan keadaan macet itu otomatis sumpek ya. Jadi liburannya di tempat sumpek gitu loh. Apa nggak pulang itu bawa kesumpekan sendiri atau gimana? Apa memang kalau misalnya kita liburan tempat macet itu malah jadi sebuah pencapaian loh gitu, saya udah dari sana apa gimana gitu. Ada kemungkinan. Kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan. Iya. Kebanyakan orang sih pasti ke sana. Memang mungkin jeda selama 1 tahun mereka bekerja di luar, ketika pulang kampung atau mudik di daerah Sukabumi itu yang paling ideal untuk berwisata itu mungkin pantai ya, Pelabuhan Ratu ya guys. Mungkin di Indonesia cukup terkenal lah pantai Pelabuhan Ratu ya. Kalau semacet apapun kemarin itu pengalaman kita bisa lihat lah di banyak berita, kalau misalnya di menuju jalur sana itu macetnya macet parah banget gitu. Bahkan ada yang berangkat pagi itu nyampe sana itu bisa malam ya. Bisa. Kalau kondisi macet 5 jam 6 jam, kadang sampai 8 jam baru nyampe. 8 jam guys, perjalanan dari mana ke mana itu. Harusnya kalau dalam keadaan normal tempuh berapa lama sih? 2 jam. 2 jam nyampe ya. 2 jam nyampe. Cibadak Pelabuhan 2 jam. Cibadak Pelabuhan 2 jam guys. Ya, ditambah seandainya, nah ini satu hal juga nih, karena ada pembangunan jalan tol ya Bocimin itu, tapi belum bisa diakses sih, soalnya belum selesai nih. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa cepat terurai macetnya, karena bisa langsung nembus lewat tol ya untuk itu. Jadi untuk para pelancong dari manapun yang mau berwisata, yang mau liburan ke arah Sukabumi, terutama pelabuhan, terus selain pelabuhan teh kalau mana ada lagi Ujung Genteng ya, Ujung Genteng, terus jembatan gantung yang ada di Cisaat juga itu. Pelabuhan juga ada. Di pelabuhan juga ada. Geopark. Wah ya betul, Geopark di Sukabumi ya, buat teman-teman yang mau berwisata. Nah carilah jeda waktu yang memang yang tidak macet guys, soalnya kalau misalnya momen macet sayang juga ya, sayang waktu di jalan gitu. Jadi pada dasarnya momen untuk keluarga mungkin ayah. Jadi kebetulan kan liburnya sama. Kalau libur hari raya serempak ya gitu serempak, ya, mau nggak mau gitu, jadi numpuk semua di laut gitu. Terus kalau gini ya, kalau misalkan ngomong-ngomong nih karena driver nih, untuk tarif DO pada umumnya nih, kalau misalnya dari angkutan umum nih Cibadak ke sana, misalnya saya nih mau nyewa mobil nih satu keluarga, itu kisaran rate-nya berapa sih ya, rata-ratanya? Hari-hari biasa sih sekitar 500-an, 500-600 sampai tergantung berapa hari berapa lama. Berarti waktu menentukan harga. Oke. Nah catatan buat teman-teman yang mau DO, kalau misalnya yang nggak punya angkutan pribadi atau kendaraan pribadi kemudian DO, terutama misalnya DO angkot atau misalkan kol buntung atau kol dogong ya, kalau bahasa Sunda itu dogong, pick up, nah itu kisaran segitu harganya guys, kalau normal loh ya. Kalau misalkan di luar jadwal atau di luar batasan itu mungkin dengan tarif yang berbeda ya.
Hari spesial beda lagi. Wah tuh hari spesial atau hari-hari libur nasional itu harganya mungkin akan naik ya. Soalnya kan kondisinya banyak kan macet. Ya, ya karena liburan mungkin tujuannya sama ke pelabuhan dong gitu kan. Terus kebanyakan kan armadanya banyak yang make. Oh gitu. Oke, kalau misalkan ini, aduh ini jadi sedikit acuan aja buat kita semua yang mau berwisata, tetap hati-hati di jalan ya. Terutama mempersiapkan fisiknya juga, karena mungkin keadaan di sana itu capek nih, perjalanan panjang dengan luka-luka yang jalur perjalanannya ini jalanannya ke pelabuhan itu kan ada tanjakan, tikungan tajam dan sebagainya ya. Nah ini ya satu hal momen nih, ada nggak sih, mungkin ini sedikit kontroversial nih untuk masyarakat nih, untuk teman-teman ini, kalau misalkan keadaan macet parah, nah tiba-tiba dari waktu DO misalkan saya mau 1 hari 2 hari itu ada penambahan tarif nggak? Jelas. Kalau perjanjian 1 hari terus ternyata 2 hari di luar ini, di luar perjanjian itu Ya. pasti Ada ya. Iya. Biasanya kalau untuk driver sendiri ini, buat temen-temen yang mau DO nih ya, catatan pentingnya nih, apa sih yang harus dibicarakan lebih awalnya gitu, yang paling umumnya lah, yang paling mendasar untuk DO kendaraan itu? Ya Harga ya. harga berapa hari, kemana arah tujuannya gitu. Oh gitu. Nah terus kalau untuk uang makannya sendiri itu dari mana sih ya? Uang makan kan dia rokok, kopi, makan itu perlu tuh ya nggak? Pasti kan lapar banget, masa misalnya itu udah termasuk DO atau misalkan ada uang lain untuk transportnya tersendiri Pak? Tergantung Gimana? orangnya. Sekarang kalau yang ngerti ya dikasih rokok, makan plus semua, kadang uang parkir aja dibayarin. Oke tuh guys, kita harus ngerti dan kita harus paham di arah sana ya. Kayak makan itu tanggung jawab yang order mungkin ya, kayak gitu ya. Kalau yang ngerti itu mah resiko driver. Tuh ternyata driver punya dilema nih untuk masalah ketika di perjalanan, antara yang sama si driver di bawah itu, yang order itu ngerti dengan keadaan driver seperti apa, nah itu mungkin dia akan ngasih tambahan ya. Tapi kalau yang nggak ngerti, hitungannya mungkin si orang tersebut risiko atau apa. Nah untuk yang punya pengalaman seperti ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, silahkan berkomentar yang baik dan bijak, yang membangun, supaya kita semua bisa paham nih untuk masalah ini, kontroversial ini bisa terselesaikan nih. Di jejaknya Kang Yus, saya masih mau nanya sesuatu nih sama Ayogi ya, kayak yang terutama yang kerjanya sebagai driver atau misalnya sebagai supir angkot kasarnya gitu. Misal posisi dalam berkendara seperti itu, hal-hal apa saja sih yang menjadi suka duka seorang driver itu? Ya sukanya kalau kita pas dapat apa ya, rezeki mungkin. Kalau yang dukanya kalau kita kena masalah, kena trouble, ya kecelakaan lah, amit-amit. Terus trouble masalah mogok kayak gitu, ya gitu aja. Itu jadi risiko driver sendiri Ya iyalah, jelas. tanpa menangguhkan kepada si yang order itu. Iyalah. Oh itu salah satu dukanya tuh. Tapi sukanya saya bisa menebak guys, dia bisa berwisata dengan sendirinya. Misalkan dia ke pelabuhan tanpa harus niat ke pelabuhan, dia berangkat ke Pelabuhan Ratu, bisa lihat pantai gratis guys. Itu pasti sukanya tuh. Orang lain belum liburan, dia udah liburan duluan. Ya kalau bahasa anak muda mungkin healing ya. Healing, tapi saya sehat. Kebetulan dia sehat aja katanya. Oke guys, nah ini salah satu percakapan yang sangat menarik ya, yang fenomenal kemarin macet seperti apa. Ternyata untuk para wisatawan punya alasannya masing-masing. Jadi kalau kasarnya gini ya, kalau saya berpikir kenapa sih harus liburan ke tempat yang sumpek sama sekali dan banyak orang dan sebagainya. Nah Ayogi menjawab, terutama kebahagiaan keluarga. Sebelumnya saya ngobrol sama beliau, kebahagiaan keluarga itu penting. Seperti contohnya anak-anak ya, anak-anak nggak ngerti macet atau apa, yang penting main di pantai. Nah itu salah satunya. Itu sih pribadi saya yang Nah kalau kalau dari orang lain kan beda-beda pendapat. Oh gitu.
Nah, kata Ayogi, keluarga itu nomor satu guys, terutama anak ya. Anak-anak nggak ngerti macet atau yang penting main mereka. Nah, tujuan dasar dari wisata ya, walaupun macet sumpek-sumpek atau apa yang terjadi kemarin, punya alasannya tersendiri dan masing-masing. Walaupun pas pulang sakit capek gitu kan, punya kepuasan. punya kepuasan ya. Jadi untuk teman-teman bisa membahagiakan anak itu kan, anak itu nomor satu. Oke, mantap tuh guys. Catatan penting dari jejak Kang Yus hari ini, membahagiakan keluarga adalah nomor satu. Oke, untuk video-video selanjutnya ada obrolan menarik di tongkrongan saya di jejak Kang Yus. Simak terus, tonton terus, stay tune terus jejak Kang Yus. Kang Yus pernah ada di sini. Jangan lupa Kang, subscribe, like, share, and comment ya. Nanti Ayogi juga support lah untuk berkembang. Oh udah, dia subscriber pertama saya guys. Oke, selamat malam dan semoga ini menjadi edukasi untuk kita semua. Ada edukasinya. Salam damai Indonesiaku, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.